Lah dilalah Bapak Ibu. Yang ngaku-ngaku anak putu Nabi itu justru banyaknya di Indonesia Raya tercinta. Dilalahnya. Pak Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau lidah yang berbicara tidak lagi didengar, maka pedang yang akan berbicara, saudara-saudara. Dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal akhlas wa fitnatas syarra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang dua fitnah. Fitnah akhlas, fitnah syarra. Wa ma fitnatul akhlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah akhlas ya Rasulullah? Hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah akhlas adalah fitnah ujian untuk umatku berupa peperangan, penjajahan dan pelarian. Umatku diperangi, mereka akan dijajah, mereka akan hidup dalam pelarian. Ketika mereka berlari, mereka akan menjadi buronan. Ketika mereka ditangkap, mereka akan dijadikan tawanan dan akan diperbudak. Dan kita sudah mengalami itu, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Setelah kita semua merdeka, baru saja merdeka, negara-negara sudah merdeka, PBB sudah ada, tapi tetap ada satu negara yang terjajah. Mereka terusir, mereka dijadikan tawanan, mereka dianiaya, yakni Palestina. Berlanjut kepada fitnah yang kedua, wa fitnatas sarra, fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Nabi mengatakan, wa fitnatus sarra dakhulha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarro ini adalah fitnah yang akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putu, ngaku-ngaku ahlil bait, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Aneh cucu Nabi yang ke-28, aneh cucu Nabi Muhammad yang ke-37, aneh cucu Nabi Muhammad yang ke-38. Yaz'umu annahu minni, ia ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku ahli baitku, walaysa minni, padahal dia bukan keturunan. Jadi ciri akhir zaman, Imam Mahdi sudah akan muncul, akan banyak orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Lah dilalah Bapak Ibu. Yang ngaku-ngaku anak putu Nabi itu justru banyaknya di Indonesia Raya tercinta. Dilalahnya. Ternyata Nabi sudah sampaikan, berikan sinyalemen, nanti bakal ada yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi. Ya, saya juga anak cucu Nabi, Pak. Nabi Adam, Nabi Adam. Kita juga sama. Maksudnya mengaku-ngaku anak cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda Imam Mahdi akan muncul. Nabi bersabda, Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu keturunan kami, kata Rasulullah. Min waladi Fatimah. Keturunannya Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya namaku, nama bapaknya nama bapakku. Berarti Imam Mahdi itu keturunan Kanjeng Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Lahirnya di mana? Ternyata di Madinah, bukan di Sendang Agung. Jadi kalau lahirnya di Sendang, apa meneh namanya Suparman, nggak masuk hitungan.
kudu Muhammad namanya bin Abdullah. Namun sebelum Imam Mahdi muncul akan ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Lah dilala yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi di Indonesia ini, satu, menurut catatan kitab nasab, mereka sama sekali tidak terbukti anak cucu Nabi, putus 5 abad. Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan kitab tarikh, sama sekali tidak ada reportase sejarah. Saya ulangi, sama sekali tidak ada reportase sejarah dalam kitab sejarah manapun yang mencatatkan mereka. Dan yang ketiga, berdasarkan ilmu saintik tes DNA, ternyata DNA asal usulnya Yahudi Askenazi. Asal usul. Kalau sekarang ya sama dengan kita, Muslim juga, Pak. Hanya saja yang nggak boleh ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi. Tapi alamat ini menunjukkan sebentar lagi Imam Mahdi akan lahir. Nanti Imam Mahdi akan dibaiat di Baitullah. Nanti Sunni sama Syiah bersatu. Sebelum Imam Mahdi dibaiat, Sunni Syiah nggak akan pernah bersatu. Makanya Sunni Syiah jangan pernah mau diadu, karena belum waktunya untuk bersatu. Nanti setelah Imam Mahdi dibaiat, Imam Mahdi kemudian memimpin pasukan umat Islam. Nah, pasukan umat Islam nantinya akan pakai bendera hitam. Halo. Itulah mengapa winginane Banser bakar bendera hitam. Karena bendera hitam yang dikibarkan oleh HTI dan kelompok 212 itu bendera hitam palsu. Ini lanjut nggak ngajinya nih Pak? Tanggung ke, biar nggak setengah-setengah. Dari Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan, ini bendera hitam bukan bendera tauhid, jangan salah nyebut, nggak ada bendera tauhid itu. Apabila bendera hitam sudah dikibarkan, falzamul ardo wala tuhariku aidiakum wala arjulakum, tetaplah di kampung-kampung kalian, tetaplah di bumi kalian, negeri kalian, rumah-rumah kalian, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan demo 212, itu maksudnya. Jangan ikut-ikutan mereka, karena itu kelompok bendera hitam palsu. Jadi kelompok itu la yafuna bi ahdin. Saya ulangi, la yafuna bi ahdin wala mitsaq. Mereka melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian, melanggar kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana hati mereka keras sekali. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja, nggak bisa diingatkan. Dan kelompok itu akan dipimpin oleh orang yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Hati-hati.